sebelum hari Selasa kemarin beban puncak yang ada di Sulsel sendiri itu kurang lebih 1.500-an. Nah, setelah hari Selasa kita ada yang mampunya itu 1.500. Setelah hari Selasa ada penggabungan antara Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan. Beban puncak gabungan itu sudah mencapai 1.300. Cadangan di beban sistem kita saat ini kurang lebih 300 megawatt. Jadi masih cukup kuat untuk menopang kebutuhan listrik di selatan maupun di tenggara. Masih kurang lebih 350 megawatt. Kira-kira ada program jangka pendeknya PLN? Nah, untuk program jangka pendek tentu kita masih akan melanjutkan pembangunan pembangkit maupun pembangunan transmisi untuk memperkuat sistem di selatan maupun di tenggara. Ke depan sesuai dengan RUPTL itu akan masuk pembangkit PLTU, terus kemudian ada gas dan ada penambahan panjang transmisi. Nah, mudah-mudahan dengan pembangunan program infrastruktur kelistrikan ini, sistem ini tentu akan semakin kuat dan semakin handal dan bisa menambah pelayanan listrik ke masyarakat yang belum menikmati listrik selama ini. Saya dengar ada beberapa kendala yang dihadapi oleh PLN dalam pembangunan transmisi ini, Pak. Oke. Pembangunan transmisi yang dihadapi selama ini memang adalah pembebasan lahan ya. Jadi khususnya untuk bangun transmisi itu PLN mengalami kendala yang cukup itu di setiap tapak-tapak tower yang dibebaskan. Namun PLN tetap tidak surut. Kami pun sudah didukung dengan ada peraturan Presiden nomor 55 ya kalau nggak salah, itu percepatan proyek infrastruktur kelistrikan, sehingga dengan berbekal ini kami tetap melakukan percepatan pembangunan infrastruktur ini. Insya Allah rencananya ke depan itu memang rencana besar di Sulawesi yaitu untuk interkoneksi dari selatan, tenggara, barat, tengah sampai dengan utara. Jadi akan jadi satu sistem yang namanya sistem Sulawesi. Handal. Terus kemudian operasi PLN akan lebih efisien karena pembangkit akan masuk di dalam satu sistem yang di situ bercampur dengan pembangkit yang murah, yang lebih efisien yang kami operasikan. Dan yang ketiga, tentu dengan operasinya interkoneksi ini akan membawa dampak operasi yang lebih efisien, efektif terhadap PLN ke depan. Itu yang kita kenapa harus melakukan interkoneksi ini. Harapan kami kepada pelanggan, mari bantu PLN, dukung PLN dengan membayar listrik tepat waktu.